Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sehat untuk kita selalu. Saya salah satu penderita asam lambung, GERD, anxiety atau kecemasan, dan juga psikosomatis. Saya sudah terkena sejak 2016 sampai dengan tahun kemarin, dan pada tahun ini alhamdulillah saya sudah bisa sedikit keluar dari permasalahan-permasalahan itu karena menerapkan beberapa tips yang coba saya akan share kepada teman-teman semua, khusus penderita asam lambung dan GERD. Saya mau menjelaskan sedikit bahwa penyakit ini adalah penyakit yang tidak berbahaya sama sekali, penyakit yang kita bisa atasi, dan penyakit yang memang mainannya adalah di pikiran. Kalau saya mau cerita sedikit, saya sudah beberapa kali ke rumah sakit. Kalau istilahnya orang GERD itu sudah shopping ke rumah sakit, selalu keluhannya di perut, asam lambung, keliengan, dan lain sebagainya. Kemudian pada saat diperiksa, saya didiagnosis baik-baik saja oleh dokter, dan hanya kecemasan dan psikosomatis yang cukup tinggi. Kalau bisa terhitung sudah hampir 10 kali saya bolak-balik ke rumah sakit, dan memang membutuhkan biaya dan tenaga serta perhatian support dari keluarga yang memang menjadi penting untuk kesembuhan kita selama ini. Nah, penyakit asam lambung, GERD, kecemasan, dan psikosomatis ini juga itu pada intinya memang dipengaruhi oleh permainan pikiran. Bagaimana kita mengelola stres dengan baik, mengelola pekerjaan, mengatur waktu untuk bersantai, mengistirahatkan diri, mengistirahatkan segala bentuk aktivitas, dan coba untuk melepaskan semua permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, saya akan coba berbagi tips mengenai keberhasilan saya, menurut saya, keluar dari lingkaran penyakit ini. Yang pertama itu, saya harus yakin bahwa Allah menciptakan manusia itu dengan segala bentuk sebaik-baiknya. Allah telah menentukan takdir seseorang, rezeki sudah diatur, ajal dan lain sebagainya, itu kita serahkan sama Allah, dan yakin bahwa kita akan sembuh dari penyakit ini. Dan keyakinan itu juga bisa kita manifestasikan dalam bentuk ibadah kepada Allah, kemudian rajin bersedekah, dan menerima segala bentuk kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan dari kita, dari orang lain, orang yang kita ajak bicara. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berhasil keluar itu karena mencoba memperbaiki pola pikir saya, karena awalnya pola pikir saya itu sangat ribet, orang perfeksionis, bisa dikatakan sangat introvert dengan keadaan sekarang. Sedikit-sedikit dibawa stres, dibawa pusing, akhirnya saya terjebak dalam lingkaran ini. Pola pikir itu harus dirubah. Bagaimana kita melihat sesuatu itu bahwa semua di kehidupan ini adalah tidak seharusnya, semestinya apa yang kita pikirkan itu harus terjadi sesuai dengan kita. Kita harus memahami bahwa apa yang dikatakan orang itu adalah pendapatnya dia, dan kita bisa menerima keadaan itu dengan lebih baik gitu. Kemudian jauhi pikiran-pikiran negatif, apalagi melihat berita-berita di media sosial sekarang kan, itu cukup mempengaruhi penyakit ini, karena penyakit ini bisa memicu kecemasan yang berlebihan, kemudian bisa saja menjadi panic attack, dan ya sampai di situ memang keluhannya itu dinikmati saja, dan pada akhirnya memang penyakit ini
memang harus membutuhkan seni, menurut saya seni untuk keluar dari permasalahan ini. Yang ketiga saya coba terapkan untuk hidup sehat. Jadi saya berolahraga itu minimal seminggu itu saya sudah harus jadwalkan itu 3 kali, 3 kali dalam seminggu. Kalau bisa 4 kali atau 5 kali itu lebih bagus lagi. Dan olahraganya itu ya berjalan, yang ringan-ringan saya berjalan, berjemur ya paling cepat 10 menit, yang paling lama ya sejam. Tapi saya biasanya 15 menit, 30 menit cukup. Yang penting keringat sudah keluar dan kita sudah merasa lebih enakan, kemudian bersih-bersih. Dan kalau olahraganya itu memang harus bertahap, tidak boleh langsung olahraga berat kayak mungkin kan kayak saya tuh awalnya kemarin kan pemain futsal. Kemudian saya berhenti karena olahraga itu terlalu berat, tapi saya akan coba untuk kembali lagi menerapkan olahraga itu, karena salah satu yang membuat orang sembuh dari GERD ini juga salah satunya adalah kembali mencari hobinya dengan beban yang tidak terlalu berat seperti itu. Kemudian juga yang keempat, harus juga memang melatih diri untuk berada di tempat keramaian, karena yang saya rasakan kemarin itu ketika di tempat keramaian itu keringat dingin, gemetaran, dan pokoknya perasaan campur aduk, tidak bisa dijelaskan lah. Yang jelas saya harus berada di tempat keramaian, membiasakan diri. Memang agak berat, tapi kita harus membiasakan diri bahwa Allah sudah mengatur segalanya. Dan kembali lagi bahwa kita harus yakin dengan apa yang Allah telah tetapkan seperti itu. Kemudian yang kelima, kita bisa lebih meningkatkan ibadah, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus melakukan pendekatan secara spiritual kepada Allah agar penyakit ini menjadi berkah dengan dihadirkannya kepada diri kita. Nah, peningkatan ibadah ini tentu kan Allah berfirman sendiri bahwa Allah menciptakan makhluk jin dan manusia itu hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka dari itu saya mencoba untuk apapun permasalahan-permasalahan saya tidak lupa untuk ibadah. Ibadah itu paling tidak mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, kemudian membuat hati jauh lebih tenang dan lebih rileks. Dan saya rasa untuk video kali ini sampai di sini dulu. Jadi ada 5 tips supaya cepat sembuh dari GERD ini. Jangan lupa kalau teman-teman menyukai video ini, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe, karena semuanya itu gratis, dan saya akan terus memberikan video-video baru, video-video yang terkait dengan asam lambung, GERD, anxiety, kecemasan berlebih, dan psikosomatis. Untuk hari ini saja dulu, ada 5 poin yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Pokoknya sehat terus dilawan dan jangan kasih kendor. Tetap semangat. Salam sehat jiwa. Assalamualaikum.